Karena saya memulai fotografi pada tahun 98. Pada saat itu Jakarta batu-batu banyak berterbangan, kemudian gas air mata menyesakkan di jalanan, dan seperti inilah keadaan-keadaan yang terjadi saat saya memulai fotografi. Kemudian foto-foto saya banyak saya kasih ke agen Friend Press, kemudian Getty Images News Service. Inilah salah satu, karena saya waktu itu kurang banyak belajar bagaimana memahami situasi. Saya tidak hanya memotret berita, tetapi menjadi bagian berita itu sendiri. Nah, itulah saya gitu pada awal. Kemudian setelah itu saya menjadi freelance, bekerja pada editorial. Seperti di foto ini saya mengerjakan buat majalah di Belanda tentang pengungsi di Butan yang menyeberang ke Nepal salah satunya. Saya ingin mendokumentasikan bagaimana kehidupan mereka waktu itu di camp pengungsian di UNHCR. Dan ini salah satunya yang sering saya kerjakan sampai sekarang adalah mengerjakan buat NGO atau Development Agencies. Saya belajar bagaimana banyak, saya belajar pada orang-orang yang saya foto, bagaimana mereka mengembangkan diri, seperti perempuan di Padang ini. Ini ibu luar biasa, karena dia banyak menghidupi anaknya, bagaimana dia menghidupi dirinya dengan cara mengembangkan dirinya. Terus bagaimana sih saya memotret? Pada awalnya saya banyak sekali tertarik pada Bresson. Bresson banyak mempengaruhi karya-karya saya, karena dia banyak menggabungkan antara komposisi dan decisive moment. Itu awal-awal pada saat saya belajar memotret, Bresson yang sangat kuat mempengaruhi saya. Yang kedua Alex Webb. Alex Webb karena saya terus terang sampai sekarang masih ngefans, karena dia salah satu fotografer yang bisa menggabungkan antara pendekatan street fotografi dan reportas. Yang ini banyak saya lakukan sampai sekarang untuk menjadi fotografer belakangan-belakangan ini. Kemudian untuk foto-foto yang humor, saya banyak belajar sama Martin Parr dan Elliot Erwitt. Seperti contoh di Secret Zoo ini, saya senang sekali ini. Orang di sana tidak hanya memotret hewan yang hidup, tetapi yang mati pun orang-orang suka difoto semacam ini. Dan ini bagi saya peristiwa yang sangat lucu sekali. Kemudian momen-momen penting dalam kehidupan saya berfotografi, salah satunya adalah seperti ini. Waktu itu saya memotret di Borobudur, peristiwanya pergantian milenium, yaitu dari abad 20 ke abad 21. Saya pikir itu peristiwa besar bagi saya. Ternyata besar benar, karena besok paginya hampir 5 headline di koran Indonesia dan selebihnya saya lupa di luar negeri banyak memakai foto saya. Dan kemudian peristiwa memorandum di Timor Leste juga cukup berarti bagi kehidupan saya fotografi, karena ini pertama kalinya saya assignment di luar negeri, tetapi luar negerinya ternyata habis bekas dari Indonesia waktu itu. Oke, itu. Ini pengalaman saya bagaimana memotret di Kawah Ijen, memulai sebuah proyek fotografi. Kemudian saya mencoba menjualnya ke internasional magazine, dan ini salah satunya proyek saya yang banyak dipakai di seluruh dunia pada saat itu. Tsunami adalah peristiwa besar secara skalanya, karena banyak mempengaruhi saya secara psikologis dan juga bagaimana saya mengelola fotografi untuk editorial, untuk NGO. Dan ini salah satu liputan saya yang saya ingat itu sangat panjang, sampai 3 bulan dengan berbagai macam output. Di tahun 2004 kecintaan saya terhadap edukasi mengawali dengan cara membuat organisasi pendidikan seperti yang saya lakukan waktu itu di kampus-kampus. Saya banyak ngamen-ngamen di kampus untuk mencoba modul-modul, bagaimana modul-modul tentang pendidikan fotografi bisa diterapkan di Indonesia. Itu tentunya tadi kan kawan ada yang sudah mendapatkan buku passing. Itu salah satu sesuatu yang menyenangkan bagi diri saya pribadi, karena itu pertama kali saya bisa membuat buku yang kecil. Kemudian dengan cara indie, saya berharap sih gitu kawan-kawan nantinya bisa membawa buku itu gampang dibawa ke kantong masing-masing gitu. Kemudian bagaimana saya membedakan fotografi saya dengan orang-orang lain, saya melakukan personal foto project atau long term project. Ini yang saya lakukan di Sungai Kapuas, sungai yang terpanjang di Indonesia, panjangnya sih sekitar 1.200-an lah gitu. Terus kemudian saya mencoba menggabungkan bagaimana secara estetika fotografi dan bagaimana saya memulai riset, bagaimana saya mengembangkan story-nya. Itu menjadi hal yang sangat penting bagi saya untuk dikembangkan gitu. Ini tentang Sungai Kapuas. Kok jadi panjang? Oke. Setelah long term project,
saya lebih tertarik pada sesuatu yang bersifat personal, fotografi yang berkaitan erat dengan diri saya pribadi gitu. Kalau tadi jalan dari Sungai Kapuas menyusuri ya, saya di sini lebih banyak jalan-jalan menggunakan KRL, menggunakan waktu itu kamera pocket, saya duduk memotret sesuatu yang saya senangi, sesuatu yang saya khayalan. Saya ingin bahwa karya personal itu menjadi universal di mata publik gitu. Pada saat itu mungkin peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi sangat biasa, karena sama juga penumpang-penumpang lain di KRL duduk di kereta, kemudian merasakan di kereta bagaimana terus disampaikan kepada publik. Ini yang barusan saya lakukan, bahwa tidak hanya dari segi fotografi, tetapi kemampuan kita adaptable to change menjadi penting. Bahwa fotografi tidak hanya menyangkut masalah alat tadi, bahwa fotografi itu adalah proses penciptaan, dan bagaimana juga kita harus terus melakukan eksperimen untuk menjadikan fotografi itu menjadi sesuatu yang kita punya akar, terus kemudian bagaimana kita mengelolanya, dan yang terpenting riset sesuatu yang kita ketahui, kita senangi, itu menjadi hal penting. Satu hal menyangkut fotografi adalah output. Kalau kawan-kawan atau semuanya yang bergerak di sini tertarik dengan fotografi, output adalah sesuatu hal yang sangat penting. Sekarang sangat banyak output di fotografi, dan yang penting output yang kita hasilkan bagaimana bisa sampai di publik, bisa diterima sebanyak-banyaknya. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih.